Oke, sambil kita tunggu, silahkan mengisi absensi terlebih dahulu. Sambil Bapak cek kalau sudah 80%, kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Jadi untuk absensi ini kemungkinan sesekali akan langsung Bapak absen ya di live session menggunakan Siakadu, tapi karena ini belum siap ya, jadi absensinya pakai Vclass. Jadi ada 2 absensi ya, absensi Vclass dan absensi Siakadu. Khusus absensi Siakadu, Bapak sekali-kali akan mencoba mengabsen saat live seperti ini ya. Jadi kalau sudah di absen saat live berarti Vclass-nya tidak di absensi, tetap silakan di Vclass, tapi yang dipakai adalah absensi di Siakadu. Kalau saat live session Bapak absen, jadi paling sekali 2 kali Bapak absen. Ya mungkin Pak Komar juga seperti itu. Selanjutnya apa lagi ya? Oke, Bapak lihat sudah hampir semuanya sudah absen. Oke, sudah 32 orang sudah mengisi absen ya. Sepertinya sudah semua berarti. Kemudian apalagi sebelum masuk ke mata kuliah. Jadi kita akan bertemu mulai pukul 10 sampai 12.30 ya, 150 menit. 150 menit. Untuk sesi pertama ini mungkin kita akan banyak di Zoom. Untuk sesi selanjutnya mungkin akan kita batasi Zoom meetingnya ya, jadi tidak lama ya. Untuk sesi selanjutnya mungkin kalau emang diperlukan ya lama, tapi untuk penyampaian materi Bapak usahakan tidak terlalu lama ya, jadi mungkin lebih banyak diskusi saja. Oke, RPS ya, mungkin terkait RPS dan kontrak kuliah sudah Bapak persiapkan, nanti Bapak share di Vclass juga. Untuk kelas ini ketua kelasnya siapa ya? Siapa Febri? Ketua kelasnya. Yuda, siapa ketua kelasnya di sini? Enggak ada ketua kelasnya? Saya sendiri, Pak. Oh, Yuda Nugraha ketua kelasnya. Iya, Pak. Oke, oke. Ya. Jadi ketua kelas akan banyak berkomunikasi dengan Bapak, terutama di awal ini adalah terkait kontrak kuliah, ya, dan juga nanti jika ada yang perlu Bapak tanyakan mungkin akan Bapak lewat ketua kelas ya. Kalian juga kalau ingin bertanya silakan melalui ketua kelas, boleh ya. Nah ini terkait kontrak kuliah nanti Bapak akan kirimkan. Di sini Bapak kirimkan dulu yang garis besarnya ya. Jadi kita ada kontrak kuliah. Sebentar. Kontrak kuliah sistem operasi. Nah sudah ada di chat ya. Dan juga RPS-nya. RPS-nya juga bisa dilihat di chat. Apakah sudah ada yang sudah bisa dilihat? Sudah masuk? Yuda? Iya, Pak, sedang di-download, Pak. Oke, sudah ada ya. Nah, nanti itu adalah kontrak kuliah dan RPS yang perlu dicatat, yang perlu diperhatikan adalah RPS ini terkait apa yang kita pelajari. Kontrak kuliah adalah yaitu perjanjian kita selama perkuliahan lah seperti itu. Silakan dibaca, nanti di-share di kelasnya, seluruhnya bisa baca. Nanti jika sudah menyetujui ketua kelas ya Yuda Nugraha untuk mewakili menandatangani persetujuan tersebut. Jika ada yang keberatan bisa disampaikan ke ketua kelas, nanti ketua kelasnya menyampaikan ke Bapak ya. Oke, kemudian mungkin kita langsung saja ya membahas ke persiapan perkuliahan kita
selama 16 pertemuan ke depan. Nah, itu semuanya tercatat di RPS ya. Jadi Bapak sambil buka RPS-nya. Oke, nah ini adalah RPS yang bisa juga kalian baca masing-masing kalau kurang jelas di sini. Nah, ini kenapa penting? Karena ini buat acuan kita bersama ya. RPS ini sebenarnya RPS yang agak cepat menyusunnya karena permintaan dari pemerintah kita untuk mengubah mode perkuliahan kita menjadi berbasis project ya. Karena tuntutan untuk MBKM kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kita diminta perkuliahan kita lebih banyak ke berbasis kasus ya. Jadi kasus yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi ini adalah RPS yang totally hampir banyak perubahan dari RPS sebelumnya. Jadi mungkin bisa dibaca ini Bapak jelaskan juga di sini capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah jadi jika kalian menyelesaikan mata kuliah ini, jadi minimal kalian dianggap sukses ya jika kalian berhasil di sini melakukan custom sistem operasi sesuai dengan kebutuhan aplikasi yang berjalan di atasnya. Jadi acuan keberhasilan kalian adalah mampu tidaknya melakukan custom terhadap sistem operasi sesuai dengan kebutuhan aplikasi ya. Jadi aplikasi kan berjalan di atas sistem operasi untuk mengakses hardware-nya ya. Jadi kita bisa melakukan custom sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Jadi aplikasi kita kan tidak membutuhkan seluruh komponen dari sistem operasi. Jadi kita bisa meminimalisir komponen-komponen sistem operasi yang tidak dibutuhkan oleh aplikasi kita buang misalkan. Jadi yang dibutuhkan saja yang dijalankan, tujuannya tentu saja untuk mempercepat ya prosesnya ya, biar lebih cepat lah gitu. Nah, jadi mata kuliah ini, nah itu capaiannya. Jadi acuannya nanti diharapkan kalian bisa melakukan sistem custom ya seperti mengoprek lalu membuat sistem operasi tapi dari sistem operasi yang sudah ada di custom seperti itu. Nah, mata kuliah ini, deskripsi mata kuliahnya, kita ini adalah mempelajari tentang secara garis besarnya adalah mengcustom sistem operasi Linux. Ya, jadi sistem operasi Linux yang akan menjadi objek utama yang akan kita pelajari. Lalu nanti ada tambahan OpenWRT, ini untuk sistem OpenWRT ini sistem operasi yang dimiliki router ya. Jadi kemungkinan nanti akan dibahas. Ada juga ROM Android dan juga Raspberry serta pengenalan robot operating system. Jadi tapi secara garis besar kita akan fokus pada sistem operasi Linux ya. Kenapa Linux? Karena kedepannya kalian pasti akan banyak berinteraksi dengan sistem operasi tersebut. Apalagi nanti kalau misalkan kalian berminat di IoT, yaitu IoT-nya seperti Raspberry ya, nanti banyak sekali perintahnya menggunakan perintah-perintah Linux atau sistem operasinya berbasis Linux. Dan juga nanti akan ada sedikit pengenalan ya ini sistem operasi yang sedang berkembang yaitu ROS atau Robot Operating System. Jadi kalau yang Robot Operating System kita mungkin hanya sebatas pengenalan ya. Jadi ada sistem operasi yang sedang berkembang saat ini untuk robot. Jadi robot itu kita buat sistem operasi untuk robot lah seperti itu. Tapi ini hanya pengenalan. Itu nanti di akhir kalau memang ada waktunya. Secara garis besar intinya kita akan mempelajari sistem operasi Linux. Tujuannya untuk mendukung materi selanjutnya yaitu terkait misalkan belajar IoT dan lain-lain, cloud computing dan lain-lain. Mengapa kita belajar Linux? Ya, di sini kenapa
Bapak ya dengan Pak Komar menyusun Linux karena menurut data yang ada hampir 2/3 perangkat ya atau layar yang ada di dunia ini itu basisnya atau yang berjalan di bawahnya adalah menggunakan Linux. Ya, jadi kalau dibandingkan dengan Windows dan operating system lain, hampir 2/3 layar yang ada di dunia ini itu berbasis Linux. Ya, mungkin kita bisa merasakan ya sekarang di lingkungan kita sekitar sendiri, bahwasanya sistem operasi yang paling banyak ya Linux. Kenapa? Ya kita kan kalau kita lihat penggunaan gadget ya, handphone kan berbasis Android ya. Nah, sebenarnya Android itu adalah basisnya adalah Linux itu sendiri. Nah, jadi mengapa di sini kita akan fokus pada sistem operasi Linux. Dan juga banyak sekali seperti server. Pasti nanti kita akan menggunakan Linux juga kalau kalian nanti menjadi admin juga di sebuah perusahaan, kita akan banyak menggunakan sistem operasi Linux. Oke, itu terkait mata kuliah. Nah, jadi karena kita akan banyak berinteraksi dengan Linux, nah, jadi Bapak menyarankan, bukan menyarankan ya, sebenarnya Bapak mewajibkan untuk menginstal sistem operasi tersebut. Ya, karena tidak mungkin kita bisa menguasai Linux tanpa kita sendiri menginstal di komputer kita. Nah, yang Bapak sarankan adalah pertama, ya menginstal sistem operasi Linux minimal adalah dual boot ya, atau dual operating system. Nah, itu yang Bapak sarankan. Karena kedepannya kita akan banyak berinteraksi dengan sistem operasi tersebut dan juga banyak akan praktek-praktek ya menggunakan sistem operasi tersebut. Nah, tadi di kelas yang kelas yang C ada yang bertanya, bagaimana Pak kalau saya menggunakan VMware? Nah, kalau menggunakan VMware Bapak tidak merekomendasikan, bukan tidak boleh ya, tidak merekomendasikan. Jadi kalau ada jadi maksudnya tidak merekomendasikan seperti ini. Jadi jika di tengah-tengah nanti mengalami kendala, yaitu Bapak tidak tanggung jawab lah, seperti itu bahasanya. Jadi Bapak tidak mengharuskan kalian, tidak melarang menggunakan VMware, tapi kalau misalkan tidak ada kendala menggunakan VMware silakan. Tapi kalau di tengah-tengah mengalami kendala, yaitu maksudnya ditanggung sendiri lah seperti itu ya. Karena kalau saran dari Bapak minimal dual boot atau sebisa mungkin malah mengganti sistem operasinya yang Windows menjadi sistem operasi Linux seperti itu. Itu yang lebih baik seperti itu. Oke, seperti itu. Ya minimal untuk mata kuliah, minimal untuk semester inilah ya. Kalau nanti mau balik lagi ke Windows silahkan, tapi minimal untuk semester ini Bapak merekomendasikan untuk menginstal sistem operasi Linux minimal dual boot. Nah, seperti itu. Kemudian, nah untuk RPS ya bisa dibaca sendiri. Nanti di pertemuan pertama ini kita akan banyak membaca masih pengenalan ya konsep sejarah sistem operasi. Mungkin nanti kalian akan banyak belajar mandiri dulu ya, belajar sendiri karena ini sepertinya tidak perlu dijelaskan ya. Nanti bisa banyak sekali literaturnya. Ini kalian silakan membaca literatur dan lain-lain. Ini konsep sistem operasi. Nah, nanti hari ini langsung ada tugas nih, sebenarnya tugasnya hanya membuat video presentasi terkait pertemuan pertama. Nah, jadi tadi disepakati juga di kelas C bahwasanya di tiap pertemuan ini kita akan ada presentasinya ini disertai makalah ya, maksudnya bukan hanya video yang dikumpulkan tapi ada PPT dan ada artikelnya seperti itu. Tujuannya nanti untuk pembelajaran adik-adik kelas kalian juga. Jadi dari artikel yang kalian buat nanti akan kita rapikan, nanti akan digunakan oleh semester selanjutnya dan juga akan diperbaiki terus-menerus setiap tahunnya. Oke, seperti itu. Kemudian, nah di minggu depan kita sudah langsung akan belajar mengenai perintah-perintah dasar di sistem operasi Linux.
Jadi oleh karena di minggu depan kita sudah menggunakan perintah-perintah Linux, jadi di minggu ini Bapak minta untuk semuanya sudah melakukan instalasi Linux itu sendiri. Ya, jika nanti mengalami kesulitan, ya pasti mengalami kesulitan, bisa kita diskusikan di grup WhatsApp ya. Misalkan bertanya, Pak, minta link bagaimana menginstal Linux ya, dan lain-lain. Jika mengalami kendala, silahkan kita diskusikan di grup yang sudah kita sediakan. Jadi grup itu kita sediakan untuk berkomunikasi yang kaitannya dengan mata kuliah ini, sistem operasi. Jadi di minggu ini kan kita 3 SKS ya, ada belajar mandiri. Ini kalau cara baca RPS ya, mungkin sekalian Bapak ngajarin ya. Mungkin ada yang masih bingung, ini apa sih Pak? Ini tatap muka kita ya, TM tatap muka kita 150 menit. Lalu BM ini apa? Belajar mandiri. Jadi kalian belajar mandiri di minggu ini, itu waktunya adalah 3 kali 60 menit ya. 180 menit, 3 jam tuh kalian belajar nih. Belajarnya ya nanti kalau di hari ini kalian membaca literatur dan membaca literatur ya meringkas lah ya. Lalu ada PT ini penugasan terstruktur ya. Jadi kalian nanti ada tugas, yaitu tadi tugasnya membuat video. Membuat videonya dari artikel yang kalian dari literatur yang kalian baca. Jadi kalian buat artikelnya lalu dipresentasikan dalam bentuk video. Nah, ini ada waktu 3 kali 60 menit, ada 3 jam waktu yang bisa kalian gunakan untuk membuat tugas seperti itu. Jadi ini 3 SKS seperti itu ya. Jadi kita akan banyak diskusi kelompok, ceramah, dan juga perkuliahannya kita akan gunakan Zoom. Ada tahu bulat lewat. Oke, baik kita lanjutkan. Sampai mana tadi ya? Oke, sistem operasi. Oke, yang lainnya di pertemuan 3, 4 itu bisa dibaca sendiri ya. Apa saja materinya. Nah, yang penting di sini di pertemuan ke-8 ya atau UTS. Nah, di UTS kita ini sudah tadi yang Bapak katakan kita akan arahkan ke berbasis project. Jadi mata kuliah sistem operasi ini tuntutannya adalah berbasis project. Jadi di pertemuan ke-8 UTS-nya adalah kalian membuat presentasi dokumen perancangan ya atau seperti perancangan perangkat lunak lah. Kalian seperti membuat proposal lah, membuat proposal project yang akan kalian buat apa. Tentu saja nanti dari arahan dari kita ya. Lalu kalian akan membuat project apa seperti itu. Ini proposal project seperti itu. Jadi UTS-nya nanti lebih kepada presentasi proposal project. Oke, sebentar.
Oke. Oke, mohon maaf ya. Kita lanjutkan. UTS-nya kita akan arahkan ke proposal project. Jadi setelah UTS kita akan banyak mendiskusikan project. Jadi kaitannya dengan kasus apa yang kalian angkat terkait sistem operasi. Tentu saja arahannya nanti kalian bisa mengcustom sistem operasi sendiri ya. Nah di sini ada pembahasan terkait compile kernel. Nanti kita tetap ada pertemuan ya, tapi pertemuannya ini lebih ke membahas tentang proyek yang kalian buat. Nah, proyek yang dibuat sudah dipresentasikan di UTS seperti itu. Nah, nanti kita akan beri arahan juga sambil jalan ya. Pada intinya konsepnya adalah teori hanya ada dari pertemuan awal sampai 7 ya. Jadi ada kuis dan lain-lain. Lalu di pertemuan setelah UTS ya, pertemuan 9 sampai selesai itu akan banyak lebih ke project ya. Kalian lebih banyak mencari studi kasus tentang kaitannya dengan project yang kalian buat. Seperti itu. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Nanti ada remaster Linux, ada juga nanti misalkan mengcustom sistem operasi Raspberry ya, jika memungkinkan ya. Ada lagi membuat kernel modul dan lain-lain. Intinya adalah membahas pertemuan 9 dan sampai akhir UAS kita akan membahas proyek yang kalian buat. Tapi tetap ada pertemuan di kelas ya. Pertemuan di kelasnya membahas tentang proyek yang kalian buat. Oke, mungkin karena bisa dibaca sendiri ya. Nanti silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Bapak ingin langsung ke kontrak kuliah sepintas ya. Kontrak kuliahnya adalah seperti ini. Nah, ini sistem operasinya. Kontrak perkuliahan ya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah terkait kuis ya. Kuis kemungkinan akan dilaksanakan sebanyak 3 kali. Seharusnya di pertemuan pertama ini ada kuis ya, tapi hari ini tidak ada ya. Jadi kemungkinan masih ada 2 kali kuis lagi sebelum UTS dan ada 1 kali kuis sebelum UAS. Tugas kelompok. Nah, jadi ada tugas kelompok di sini. Jika ada tugas kelompok, dikerjakan bersama-sama dengan prinsip kejujuran. Artinya tidak ada plagiarisme ya. Plagiarisme itu ya seperti mencontek, menjiplak lah seperti itu. Jadi kalau ada yang terindikasi menjiplak, otomatis nilainya nanti ada nilai default untuk orang yang mengerjakan menjiplak. Ya, tentu saja tidak memuaskan ya. Jadi pastikan jika ada tugas Bapak tidak mentoleransi jika ada menjiplak ya atau mencontek tugas temannya dan lain-lain. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kemudian nanti bisa dibaca yang lain. Ini penilaian sama untuk presentasi. Nah, ini ya UTS UAS ini dia berbasis project ya. Jadi UAS ini project akhirnya dipresentasikan. Lalu UTS ini adalah proposal projectnya, nanti ingin buat apa gitu ya. Tugas ini diberi persentase lumayan besar ya, 30%. Ya, karena nanti akan banyak tugas, jadi tugasnya kita hargai 30% ya. Lebih besar dari nilai UTS, jadi jangan sampai nilai tugasnya kosong. Lalu keaktifan, nah ini ya, nilai keaktifan ada 10%. Nah, untuk absensi tidak ada penilaian, tidak ada persentase pengaruh ke nilai, tapi dia berpengaruhnya ke bisa tidaknya dia mengikuti UAS ataupun UTS ya. Jadi dia di sini ada di kontraknya untuk kehadiran minimal 80%. Jadi silakan dihitung sendiri. Bapak tidak akan ngitung ya. Jadi nanti Bapak berpatokannya pada absensi saja. Kalau absensinya kurang ya berarti dia tidak bisa melanjutkan atau otomatis tidak bisa ikut UAS ya, seperti itu. Nah, ini ya
mahasiswa wajib hadir minimal 80% tatap muka. Ya, 80% tatap mukanya wajib hadir. Seperti itu. Atau 80% dari total pertemuan lah, seperti itu. Lalu tidak ada ujian susulan, ya tidak ada. Kecuali dengan alasan yang masuk akal ya, maksudnya yang bisa ditolerir. Tapi pada intinya tidak ada ujian susulan. Oke, mungkin sudah membaca ya semua ya. Silakan mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan terkait mata kuliah ini, biar Bapak lebih tahu nih, maksudnya kalian lebih memahami kebutuhan kalian apa ya. Oke, seperti itu. Silakan jika ada yang ingin menyampaikan pendapatnya atau bertanya, silakan. Terkait Izin bertanya, Pak. Oke. Izin. Ya, silakan. Miftahul ya. Udah Guntara. Iya, Pak. Ya. Untuk kuis itu sendiri seperti apa ya, Pak? Kuisnya nanti kita ini pilihan ganda. Kalau kuis kita pilihan ganda. Melalui Vkelas atau bagaimana itu ya, Pak? Melalui Vkelas. Baik, Pak. Ya, betul. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih sama-sama. Ya, jadi di kuis kan tadi sebelum UTS 3, setelah UTS 1. Sebelum UAS ya, sebelum UAS 1. Untuk waktunya tadi dituliskan pertemuan 1, pertemuan 4, pertemuan 7. Jadi bisa saja waktunya berubah ya. Jadi bisa saja waktunya berubah, pada intinya ditargetkan sebelum UTS itu kita ada 2 kuis. Nah, sebelum UAS kita ada 1 kuis. Tapi kapan? Nah, itu bisa saja berubah waktunya seperti itu. Kalau direncanakan di pertemuan 14 atau 15 kita akan melaksanakan kuis ya, dan sebelum UTS-nya pertemuan 1 47. Nah, ini pertemuan satunya sudah kita tidak ada kuis, jadi tinggal ada 2 kuis lagi. Seperti itu. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan ya. Yang lain. Untuk penggunaan sistem operasi Linux ada yang mau ditanyakan nggak? Atau ada yang mengalami yang keberatan misalkan atau apa saja gitu? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Silakan. Kalau untuk Linux sendiri itu storage yang digunakan berapa ya, Pak? Yang digunakan ya. Oke. Yang Bapak sarankan ya antara 50 sampai 100 giga ya. 50 sampai 100 giga untuk partisinya. Untuk mengikuti perkuliahan ini. Baik, Pak. Ya. Izin bertanya, Pak. Ya. Kalau Linux-nya diinstal di storage eksternal itu ada masalah tidak, Pak? Storage eksternalnya apa nih? Gimana nih maksudnya? Misalkan di SSD eksternal ataupun HDD eksternal. Ya itu, seperti tadi yang Bapak katakan, boleh, Bapak tidak melarang, tapi kalau ada kendala, diselesaikan sendiri gitu. Seperti itu. Seperti menginstal di VMware juga diperbolehkan, tapi kalau ada kendala itu ditanggung sendiri gitu, maksudnya seperti itu. Yang Bapak sarankan adalah menggunakan dual boot tadi ya. Storage eksternal SSD, Bapak kan ini pakai 2 hard disk juga ya. Menggunakan storage eksternal juga sebenarnya nggak masalah. Baik, Pak, terima kasih. Ya. Jadi lebih baik kalau ada dua hard disk ya. Jadi itu lebih aman sebenarnya. Ya, seperti itu. Jadi jangan ragu-ragu untuk menginstal Linux ya. Ya kita orang informatika sebenarnya wajib nih install Linux itu. Bukan nggak pakai Windows seharusnya.
Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Untuk Linuxnya sendiri menggunakan OS yang mana Pak ya? Apa Linux Mint apa OS yang lain apa? Atau Linuxnya yang biasa? Baik, terima kasih. Untuk Linuxnya, kalau rekomendasi Bapak kita gunakan Ubuntu. Mengapa Ubuntu? Karena Ubuntu relatif lebih mudah bagi pengguna yang biasa menggunakan sistem operasi Windows ya, karena dia lebih user friendly dan juga kebetulan Bapak menggunakan Ubuntu. Jadi kalau ada kendala-kendala ya Bapak mungkin bisa sedikit banyak membantu. Tapi tidak melarang bagi yang ingin menggunakan sistem operasi lain. Misalkan familiar dengan distro lain itu silahkan. Tapi kalau dari Bapak ya itu Ubuntu. Ya tadi alasannya sudah Bapak jelaskan. Karena Bapak menggunakan Ubuntu karena lebih user friendly seperti itu. Oke, terima Oke. kasih Pak. Ya. Ada lagi? Oke, di pertemuan pagi tadi juga Pak Komar menceritakan bahwasanya di TIK itu ada baru beli 15 server, lalu minta untuk diinstalasi ya, instalasi servernya gitu ya. Dan dana yang dikeluarkan cukup besar kalau menawarkan dari pihak luar itu minta 80 juta katanya. Hanya untuk menginstalasi server ya, seperti itu. Jadi maksudnya yang ingin disampaikan bahwasanya ada nyamuk. Oke, yang ingin disampaikan bahwasanya penggunaan sistem operasi Linux di dunia IT itu sudah menggiurkan lah, maksudnya dari segi kalau ingin mencari uang ya gitu ya, seperti itu di dunia IT ya, untuk dengan menguasai Linux tentu saja lebih besar peluangnya. Ya mengapa ya tadi Bapak katakan 2/3 ya dari perangkat di dunia ini itu basicnya adalah Linux. Jadi kalau di logika ya pasti pasarnya lebih besar Linux ya daripada sistem operasi yang lain. Dan itu yang mengatakan bukan orang Linux ya, orang Microsoft sendiri yang mengatakan seperti itu. Jadi kenapa kita ambil mata kuliah kita lebih fokus ke Linux. Dan semoga kita bisa menjalani semuanya ya. Karena ini sebenarnya ini masih RPS-nya berubah ya. Jadi Bapak juga mungkin materinya nanti sambil jalan mempersiapkannya. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Oh ya, terkait ini live session, disarankan menyalakan kamera. Kemudian yang kedua, jika memang berhalangan tidak bisa menyalakan kamera, boleh. Yang penting saat ditanya harus respon ya, seperti itu. Boleh menonaktifkan kameranya, tapi saat ditanya harus respon. Seperti itu ya. Abdillah Halim ada? Nah ini kalau kayak gini ada. Oke. Nah itu dikhawatirkan pesannya tidak tersampaikan ya. Di sini ada Satria Berliana. Ada Satria Berliana? Berliano Pak, hadir Pak. Oh, Berliano, sorry. Hestiwana. Hadir Pak. Hestiwana, bagaimana? Bisa ya menginstal Linux ya? Iya Pak, bisa. Oke. Ada Atorik Okadiksi. Gimana Okadiksi? Sudah ada bayangan untuk melakukan instalasi Linux-nya? Atau mungkin sudah pernah? Belum pernah Pak, tapi insya Allah bisa. Oke. Nah, kalau Bapak sih yakin nih kelas ini bisa. Kenapa? Karena inputan di informatika ini nilainya dibandingkan yang fakultas lain itu tertinggi loh. Jadi Bapak yakin nih untuk kelas ini angkatan 20 ya. Ini
Pasti bisa nih. Literatur banyak sekali, jika mengalami kendala bisa diskusi dengan Bapak di grup, silahkan. Atau bisa tanya temannya yang kalau ingin diskusi dengan temannya, silahkan ditanyakan. Pasti ada nih di kelas ini yang sudah familiar dengan sistem operasi Linux. Oke, untuk kontrak kuliah Bapak minta mungkin waktu 2-3 hari ya untuk mengirimkan feedbacknya ya, agar bisa kita dokumentasikan sebagai perjanjian mata kuliah kita. Ditandai dengan ditandatangani oleh ketua kelas seperti itu. Terkait kontrak kuliah, nggak ada yang ini ingin didiskusikan? Setuju semua? Kalau di kontrak kuliah kalau dibaca itu wajib kamera loh. Jadi kalau nggak menyalakan kamera, gimana itu? Nggak ada yang mau berdiskusi itu. Kalau sudah ditandatangani, Bapak berhak berarti mewajibkan menyalakan kamera. Gimana tuh? Izin Pak, mungkin Ya. yang nggak bisa open kamera bisa izin Pak. Misalnya seperti terkendala jaringan atau bagaimana seperti itu Pak. Oke, seperti itu ya. Ya, sudah dituliskan juga sebenarnya tadi. Yaitu jika kecuali terkendala jaringannya. Tapi harus memberikan laporan nih di chat ya, atau di WhatsApp grup. Seperti itu. Jadi mulai minggu depan siapkan nih. Dan kita juga nggak bakal lama-lama kok kalau menyalakan kamera kan takutnya kuotanya banyak gitu ya. Mungkin ya, kita juga nggak bakal lama-lama live-nya paling sekitar 50 menit 1 jam ya. Oke. Apalagi ya? Apalagi nih? Tidak ada yang mau ditanyakan. Untuk Syakadu semua sudah ini ya, Syakadu. Mungkin ada 1-2 yang terkendala, silahkan. Oh iya, nanti juga kita akan tugas-tugasnya berbasisnya kelompok ya. Ada yang individu, ada yang kelompok. Tapi proyeknya nanti adalah bukan proyek individu ya. Proyeknya itu proyek berkelompok. Tapi kelompoknya Bapak batasi maksimal adalah 3 orang. Mengapa 3 orang? Karena kalau lebih dari itu biasanya nggak efektif ya, berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Jadi silahkan silahkan membentuk kelompok ya, mulai merencanakan kelompoknya dengan siapa untuk proyek akhirnya nanti ya, di pertemuan ke-7 mulai mencari kelompoknya siapa. Nanti kalau yang tidak ada kelompok, Bapak akan buat secara random ya kelompoknya. Misalkan ada yang belum mengumpulkan nama kelompoknya, nanti akan Bapak buatkan secara random. Tapi kalau yang sudah ada kelompok pastinya, yaitu silahkan nanti di pertemuan terkait mulai pertemuan akhir ya 7 dan seterusnya kita akan berbasis kelompok. Jadi kalau ada presentasi ya bukan presentasi individu, presentasi kelompok seperti itu. Begitu ya, Febri ya. Asha Imalia. Iya, Pak. Ya,
Menggunakan handphone atau pakai laptop ini? Sekarang lagi pakai laptop, Pak. Oke. Di laptopnya terinstall apa sekarang sistem operasinya? Windows 10, Pak. Original ya? Iya. Oh. Rencana bagaimana menginstal Linux-nya? Sudah ada bayangan? Belum sih, Pak, kalau itu mau install Linux, tapi mau dipelajarin dulu sama nanya-nanya. Oke, baik. Oke. Oke, jadi target minggu depan sudah terinstall semua ya. Minimal 70% sudah terinstall lah. Semuanya Bapak Arfan sudah menginstal. Karena minggu depan kita langsung akan belajar perintah-perintah Linux ya. Tentu saja yang sudah familiar mungkin ya mengingat kembali dan menambah mungkin bagi yang belum pernah perintah-perintahnya yang baru-baru mungkin ya. Oke, karena sepertinya tidak ada pertanyaan seperti yang Bapak sampaikan tadi di pertemuan 1 ini. Oh ya, untuk V-Class-nya, berarti Bapak V-Class-nya sudah join ya, sudah join, absensi sudah, lalu di grup sudah tergabung, ya untuk waktunya tadi kontrak kuliah sudah, Bapak waktu tunggu 2-3 hari ya untuk kontrak kuliah. Untuk materi insya Allah minggu ini sudah kita sediakan di V-Class, kemudian RPS sudah disampaikan, lalu tugas akhirnya adalah berbasis kelompok sudah, lalu kuis sudah, dan juga apa lagi nih? Oke, mungkin ada 1-2 yang misalkan terkendala ya. Jadi kalau ada yang terkendala pastikan ada tim atau mencari solusi ya, misalkan mencari temannya juga yang bisa misalkan ada di satu daerah ya, itu bisa pinjam, bisa bareng-bareng ya laptopnya untuk mengerjakan tugas. Nah, itu silakan cari solusinya ya. Sebenarnya kalau posisinya offline mungkin lebih mudah, kalian bisa ke lab ya. Kebetulan Bapak di lab, misalkan ada kendala bisa mencoba bisa bagi yang terkendala perangkat mungkin bisa main-main ke lab kalau labnya lagi tidak digunakan ya, atau bisa bekerja sama dengan temannya lebih mudah. Tapi ini karena masih di tempat masing-masing, jadi silakan cari solusinya ya. Nah, itu cari solusinya, dan jika mengalami kendala yang itu ya bisa disampaikan ya ke Bapak dan lain-lain dan di grup ya. Oke, apalagi sepertinya cukup ya. Oke, karena tidak ada yang bertanya lagi, mungkin Bapak yang menyampaikan tugas hari ini ya adalah ya sesuai di RPS kita membuat videonya berisikan tentang materi di pertemuan pertama ya, yaitu terkait sistem operasi secara umum. Jadi kalian menjelaskan sistem operasi secara umum, itu nanti dibuat presentasi video. Nah, ini tugas individu ya, presentasi video, tapi juga disertai dengan PPT atau artikel ya. Tapi sebaiknya PPT saja cukup. PPT saja. Nah, jadi PPT tersebut dipresentasikan lah seperti itu. Untuk durasi nggak usah lama-lama ya, maksimal 15 menit ya. 5 sampai, jangan 5 lah, 7 sampai 15 menit. Nah, itu. Untuk presentasinya seperti itu. Buat sebaik mungkin, karena Bapak biasanya menilainya Bapak itu ya ini ya, nggak mungkin Bapak dengan satu-satu juga. Jadi Bapak mungkin melihat presentasinya secara umum saja. Nah, ini dibuatnya dengan sungguh-sungguh atau tidak, rapi atau tidak, seperti itu. Karena nggak mungkin yang ngecek 3 kelas
100 orang Bapak dengerin satu-satu 15 menit rasanya itu tidak mungkin. Jadi sebaiknya dalam mengerjakan tugas Bapak sarankan dibuat dengan sungguh-sungguh, ya rapi ya, terus jangan memberi kesan asal kumpul aja gitu. Kalau asal kumpul aja ya nilainya ya asal nilai aja gitu ya. Seperti itu. Oke, tugasnya sudah tahu ya tadi ya. Ntar ini terkait di pertemuan pertama. Nah, ini akan menjadi tugas yang berulang-ulang ya sebenarnya. Nah, ini adalah terkait sejarah sistem operasi, cara kerja sistem operasi, dan juga kaitannya dengan konsep sistem operasi secara umum ya. Jadi kalian menjelaskan sistem operasi itu apa. Jadi cari literatur boleh, tapi jangan kopas-kopas aja, dibuat yang rapi dan sebaik mungkin. Dan dipresentasikan dalam bentuk video minimal 7-15 menit. Nanti linknya akan Bapak sediakan di Vclass. Nah, tadi ada yang nanya waktu pengerjaannya berapa lama Pak? Bapak beri waktu 1 minggu lah ya. 1 minggu untuk pengerjaannya. Nah, seperti itu. Tidak ada yang mau ditanyakan terkait tugas? Tugasnya berarti individu Pak ya? Tugas Untuk tugas yang presentasinya. Ya, tugas pertama presentasi ini individu. Nanti kita akan mulai banyak kelompok di pertemuan 7 sampai akhir. Kalau pertemuan 1 sampai 7 ini hampir kebanyakan individu. Karena terkait dengan skill individu ya. Nah, kalau udah nanti terkait project adalah skill individunya digunakan untuk menunjang project yang akan dikerjakan seperti itu. Terima kasih pertanyaannya. Ada lagi? Yuda ya tadi ya. Ada yang mau tanya lagi? Tidak ada? Oke, mungkin kalau tidak ada Bapak cukupkan ya. Semoga saja penyampaian Bapak ini bisa diserap dengan baik ya. Jadi tidak ada yang miss. Jadi tugas dikerjakan, kontrak kuliah sudah dibaca, Bapak tunggu sampai ya 2 hari lah, nggak usah lama-lama ya. Hari ini, besok, ini hari Rabu ya, sudah bisa dikirimkan ke Bapak. Sudah disetujui misalkan seperti itu. Oke, mungkin Bapak cukupkan ya. Kalau tidak ada lagi yang disampaikan, Bapak harap di minggu depan kita lebih banyak diskusi ya, tanya jawab, diskusi. Mungkin minggu depan akan ada presentasi kelompok lah mungkin, atau seperti apa, yang penting kelasnya hidup ya. Jadi bukan Bapak yang ngomong sendiri ya, seperti itu. Oke, baiklah, terima kasih. Bapak cukupkan. Nanti tugas-tugasnya di link Vclass, kita akan banyak berkomunikasi di WA Group ya. Terima kasih, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.